Yo, welcome back again with me di Valhead Gaming. Gua LD. Kali ini gua mau ngebahas sebuah game baru lagi. Sebenarnya nggak baru ya, ini udah sekitar 6 bulanan kalau nggak salah ya. Kalau gua nggak salah ingat dari versi awal rilis CBT tuh, dari CBT-nya itu udah 6 bulanan, hampir setengah tahun lah. Nah, judul gamenya sendiri Arch Age War ya. Arch Age War guys. Nah ini RC di PC, original game PC-nya, tapi berbeda dengan yang sekarang gua review atau gua mainin. Yang gameplay sekarang ini versi mobile, jadi beda versi ya gamenya ya. Kalau kalian suka main game-game PC, kalian bisa cari di Steam atau di official store game PC yang lain. Cari aja Arch Age War. Nah, ini ada yang versi original di PC-nya. Kalau untuk di handphone bisa dimainin di iOS, iPhone, bisa di-download di App Store, bisa juga di Android lewat Play Store, guys. Lanjut, nggak pakai lama, di bawah facecam gua nih, sebelah kiri di bagian bawah layar, itu ada akun security setting ya. Nanti kalian bisa kaitkan akunnya atau tautkan akunnya dengan email kalian. Nanti ada verifikasi lewat email yang harus kalian klik linknya. Semoga berhasil. Kalau barangkali kalian mau coba ya, gua langsung aja, nggak pakai lama. Gimana sih gameplaynya gitu ya? Karena gue juga jujur baru main, udah download lama, sempat main sebentar, tapi itu juga nggak lama sih ya, gue nggak terusin gitu. Jadi gue nggak tahu betul gameplaynya seperti apa. Makanya kita lanjut aja. Wih, keren ya guys. Kayak masa-masa pirate gitu, Pirate of Caribbean. Nice. Jack Sparrow. Ini zaman-zaman kerajaan dulu ya guys, England, kerajaan England atau Inggris, kerajaan Inggris. Nah ini ada Crow yang berubah dari manusia, itu kayak Odin ya, kayak zaman-zaman apa dewa-dewi mitologi Yunani ya. Viking gitu, Viking ada dewa Odin, guys. Wah, perang ya. Ini kayak semacam MC atau nanti karakter yang bisa kita pilih, karakter-karakter yang bisa kita pilih sebagai MC, karakter utama di game. Dan mereka seperti kayak semacam atasannya ya guys, kaptennya lah, kaptennya di peleton atau di pasukan ini gitu. Kekuatannya juga beda ya daripada yang anak buahnya gitu, yang kroco-kroco guys. Kalian bisa lihat lah. Nah ini ada berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 cube class dan 6 karakter berbeda yang bisa kita pilih guys. Contoh ini ada Nuyan, name in honor of goddess Nui. Oh jadi diberi nama untuk menghormati Dewi Nui. The Nuyan are people devoted to preserving their tradition. Jadi mereka memegang teguh tradisi mereka, menyembah Dewi Nui ya, mitologi di game ini. Jadi mereka mengabdikan seluruh hidupnya gitu sebagai kesatria yang menyembah Dewi Nui ya. Ya ini senjatanya pakai one hand sword dan pakai tameng guys, shield. Kalian bisa lihat ya. Terus di sampingnya ada dwarf. Dwarf itu kalau di film-film, apalagi Lord of the Ring, kalian tahu ya, mungkin yang pernah nonton trilogy of Lord of the Ring sama Ring of Power kalau nggak salah ya, sequel lanjutannya. Itu ada ada dwarf nih, ada bangsa dwarf itu biasanya crafting guys. Mereka jago untuk ngebuat armor, baju besi gitu ya.
beserta sarung tangan besinya, sepatu besinya gitu, celana besinya, dan senjata juga guys, dan tameng juga. Mereka jago sih crafting kayak gitu. Sama biasanya bisa crafting bangunan lah ya, kebutuhan gitu ya, kebutuhan bangunan. Small in stature but mighty in constitution, dwarf combine a steadfast dedication to tradition with technological innovation. Jadi mereka memang master crafting ya. Jadi devotionnya tuh, pengabdiannya tuh untuk teknologi digabung dengan tradisinya mereka gitu. Keren sih ini. Terus ada Warborn. Ini agak sulit ya nama-nama class-nya. Harap maklum. Sebentar guys. Di sini with fierce visage and robust physique, Warborn are immortal pilgrim seeking atonement through their own suffering katanya. Jadi mereka kuat secara fisik gitu ya. Terus petarung yang handal lah ya, fierce ya. Warborn are immortal. Oh, immortal guys. Jadi mereka tuh kayak semacam makhluk immortal yang abadi gitu ya, makhluk abadi. Terus melakukan pilgrim tuh jadi kayak journey atau jadi kayak perjalanan keagamaan lah gitu. Seeking atonement through their own suffering. Jadi mereka mencari pengampunan melalui penderitaan yang mereka rasakan gitu guys. Lanjut, di sini ada Firan, descendant of the mighty Tehmi Empire. The Firan are indomitable fighter of the wind. Jadi mereka itu bisa menggunakan spesialisasi elemen, skillnya tuh wind guys, jadi angin. Mereka ini lincah kayaknya ya, si Firan ini. Dari Tehmi Empire. Di sini mungkin ada beberapa kerajaan, salah satunya itu ada kerajaan Tehmi Empire ini guys kayaknya. Nanti kita akan tahu seiring berjalannya game ya. Terus lanjut, ini ada Harani. The Harani place high value on family and fellowship, willing to lay down their life to protect their conviction. Jadi keyakinan mereka lah ya, ibaratnya the Harani place high value. Harani ini gitu ya, menempatkan posisi yang tinggi untuk keluarga dan pengikut gitu, dan pengikut mereka gitu, mau untuk membantu atau ibaratnya tuh ya, mengulurkan tangan untuk membantu ya, intinya sih ya, untuk dan mengorbankan kehidupan mereka untuk melindungi keyakinan mereka gitu guys, Harani ini. Dan ini kayaknya pakai one hand sword doang kayaknya guys, tapi pakai armor, full armor juga. Jadi warrior tipenya si Harani ini. Melee fighter ya, attacker ya, jadi jarak dekat, sama kayak si Warborn dan si Nuyan. Cuman bedanya Nuyan kan pakai tameng tuh, pedang tangan satu dan pakai tameng. Kalau ini pedang tangan dua atau two-handed sword, great two-handed sword, jadi pedang tangan dua yang besar. Ini pedang tangan satu tapi tanpa tameng guys kayaknya. Terus di sini ada elf guys. Selanjutnya, secluded in the wood, elf are a race with a unique perspective on the passage of time in all things katanya. Jadi mereka itu ras yang unik berdasarkan pandangan hidup mereka gitu ya, dan keabadian hidup mereka gitu ya. Dan biasa berada di hutan gitu guys, di hutan. Nah, gua akan pilih si Nuyan guys. Oke. Select. Nah, ini dia warrior banget ya, gue seneng guys. Nah, ini ada Knight, terus ada Gladiator. Oh, beda-beda lagi guys. Tadi tuh baru ras, bukan job class.
Jadi ada setiap ras itu nanti ada job class-nya lagi guys. Wow, luar biasa ya. Ini yang tadi yang Nuyan itu ada kenaik yang one hand sword, satu pedang satu tangan dengan tameng. Tapi ada juga gladiator. Nah ini dia pakai spear ya kayaknya. Spear apa nih? Oh enggak, dia pakai two hand sword guys, two handed sword atau great sword ya. Jadi pedang dua tangan yang besar. Terus ada pillager, ini dia lebih ke assassin ya guys, pembunuh biasanya, atau thief ya, atau ninja bisa jadi gitu, karena dia pakai belati atau dagger kanan kiri ya, tangannya dua gitu, sepasang dagger. Ada lagi archer guys. Archer dia seperti yang kita tahu selalu pakai bow ya, busur panah yang tradisional. Terus ada balance weaver. Balance weaver ini dia lebih ke magic guys, MM atau mid range fighter ya, jadi jarak jauh tapi spesialisasinya di magic, jadi bukan pakai physical attack, bukan serangan fisik ya. Terus ada Mage of Chaos. Nah ini sinuiannya beda sendiri guys. Jadi kalau untuk khusus Mage of Chaos dia bukan cowok tapi cewek. Dan ini lebih ke I set out in search of the knowledge I craft the Mage of Chaos, endless question lead to chaos. Jadi ini kayak semacam necromancer atau sorcerer ya, karena kalau yang ini wizard, lebih ke wizard, jadi sihir putih gitu ya. Kalau yang ini witch atau sorcerer atau necromancer lah, yang sihir kegelapan ya guys. Coba kita intip yang lain guys, berarti ya. Kita lihat dulu. Sorry nih guys, agak lama. Nanti kalian kalau mau lihat intro gameplaynya, langsung ke gameplaynya langsung aja, bisa di skip ya, di skip aja pengenalan karakter dan job class-nya, profesi di in game ini, biar barangkali kelamaan kalian jenuh gitu ya. Di sini ada contender. Oh, dwarf juga ini punya job class atau profesi yang pakai tameng dan pedang tangan satu ya guys, namanya contender. The contender thunderous raging fury annihilate every adversary as they confront the enemy varied onslaught with unwavering strength. Terus ada mercenary guys, pembunuh bayaran ya, atau prajurit bayaran, bukan pembunuh ini. Kalau mercenary itu prajurit bayaran guys. Nah ini after departing from their homeland, the dwarf embark on a journey. Setelah meninggalkan kampung halaman mereka, the dwarf melakukan perjalanan ya, journey for survival, untuk bertahan hidup sebagai prajurit bayaran. They advance like cunning predator on the loose. Jadi mereka biasa bertarung seperti sebuah predator gitu ya, yang dilepaskan dari ikatannya gitu guys. Wow, ini lincah ya mungkin ya, lincah dan kekuatan strength-nya karena mereka ras craftsmanship dan ras teknologi yang biasa udah nempa segala macam ya, buat segala macam invention. Jadi kuat gitu. In a world default of law, di sini ada brawler. Sama pakai dagger juga guys, dan ini yang pakai bownya. Oh ternyata sebenarnya sama aja ya. Kita buka satu lagi, cuman bedanya nggak ada mage kalau dari dwarf. Coba kita lihat yang warborn sama yang elf ya terakhir. Nanti yang duanya nggak usah lah ya, kalian bisa lihat dari gameplaynya langsung saat nyoba main atau gimana gitu ya. Di sini ada guardian, sama pakai tameng dan pakai pedang tangan satu. Oke, di sini ada outlaw, pakai two-handed sword atau great sword ya, pedang tangan dua yang besar. Di sini ada judge of karma. Wah ini beda nih, yang lain pakainya bow, pakainya busur panah ya, ini dia pakainya pistol guys. Keren gak tuh? Dan ini ada apa nih, saman. Oh saman, suman lagi. Sorry ya guys. Sama, nah si saman ini lebih ke biasanya bisa summoning atau bisa summon kayak necromancer ya. Cuman bedanya kalau necromancer kan summonnya
undead ya, jadi kayak skeleton atau kayak zombie gitu ya untuk ngebantuin pertarungan. Nah, kalau summon itu biasanya tren guys, jadi kayak ras atau makhluk yang menyerupai pohon tapi bisa gerak gitu guys. Kalau pohon asli kan diem ya, nah ini dia druid lah, sama kayak summon itu mirip kayak druid bahasa lainnya. Oke, lanjut. Di sini ada yang gua penasaran itu ini ya, elf. Kita lihat dari elfnya menyediakan job class atau profesi apa nih yang unik. Di sini seperti biasa ada arbiter, istilahnya beda-beda ya setiap ras. Cuman pakai senjatanya sama, one hand sword, satu pedang tangan satu dan tameng. Ada lagi assassin, sama ini pembunuh berarti ya assassin ya. Pakai dagger, dual dagger kanan kiri. Terus ada tracker, ini pakai busur panah juga tradisional atau pakai bow. Nah di sini ada yang pakai pistol guys, jadi ada dua kalau untuk elf. Ada yang pakai pistol modern, tapi ada juga yang pakai busur panah atau bow. Tinggal kalian playstyle-nya lah ya, sesuaikan dengan cara main kalian atau gaya main kalian lah. Di sini ada illusionist guys. Illusionist ini dia magic ya, lebih ke magic nature magic, jadi sihir alam lah. Terus di sini ada magician of tranquility. Ini darkness ya. Tuh, the power of the silent forest is always accompanied by an uneasy darkness. Jadi sihirnya si Magician of Tranquility ini dicampur sama sihir kegelapan, darkness ya. Gue jadi penasaran sama Harani, Soli. Kita lihat satu lagi kali ya. Si Harani ini tuh dia warrior ya, sama seperti yang cowok tadi yang Nuyai. Nah, ini Sword of Maiden, two hand ya, Great Sword. Ini pakai pedang tangan dua. The Harani astound the world with their combat prowess. Their sword maiden were a mesmerizing and lethal combination of dance and swordplay. Wow. Jadi di sini ada dancer, tapi dancernya dia kayak assassin ya, sama pakai dual dagger, dua tangan pedang dagger dua tangan ya, atau belati atau pisau lah. Ada watcher pakai bow biasa busur panah. Ada Abyssal Outlaw, dia pakai pistol juga, ternyata ada kelas pistolnya, tapi cewek semua ya rata-rata ya. Ada Elementalis, dia lebih ke sihir putih ya, atau sihir baik lah gitu. Nah ini ada Conjurer of Gloom, the power of shadow juga, sama dia pakainya sihir kegelapan guys. Conjurer, apakah sama kayak Necromancer? Bisa apa? Bisa ini juga, bisa pakai apa ya maksudnya tuh? Bisa summon skeleton gitu, atau zombie gitu ya, buat ngebantuin kayak Necromancer gitu. Gua nggak tahu sih. Seperti yang tadi gue bilang, gue akan pilih Nuyan dulu. Nanti mungkin di next episode atau next review part 2 dari game ini, atau di game tentang game ini ya, nanti gue coba pakai yang lain lagi gitu classnya. Sekarang untuk sementara pakai ini dulu. Seperti biasa, gue pakai ID gaming gue guys. Oke. Create the character name file. Oke, create. Nah, ini gameplaynya seperti ini ya guys. Dari segi grafik, gua bisa nilai ini grafiknya lumayan real ya, tapi agak berat untuk device smartphone kalian kalau kalian banyak aplikasinya atau banyak video dan foto yang kalian simpan di memori internal, memori storage handphone kalian. Karena ini butuh lumayan banyak storage untuk, wah kita kalah guys, kalah dulu biasanya kalau jagoan, nanti di akhir baru menang.
Ini kayaknya villainnya ya guys, musuhnya atau penjahat di in game-nya, penjahat utama lah. Kita kayak karakter kita kayak awakening ya guys, jadi kayak ngalamin transformasi diri gitu, berubah, nambah power, nambah kekuatan, terus tiba-tiba mungkin kekuatan terpendamnya, kekuatan tersembunyinya selama ini bangkit gitu guys. Hmm. Nah, dar, mantap. Oke guys, mantap guys. What the? Are you okay? Don't let that power take control of you. Here, let me help. Use this power to defeat the enemy.
Oke, nanti gua cut aja guys yang tadi ya, sorry ya. Gua balas pesan dulu, ada kejadian yang kurang mengenakan lah intinya. Nanti gua cut aja yang tadi kalian nunggu. Wih. Nih ya, Realme. Gua kebetulan device gua pakai Realme guys. Gua sebutin aja Realme C65 NFC, yang RAM 8, memori 256 GB ya. Chipsetnya tuh MediaTek Helio G85 kalau nggak salah, bukan 95. Helio G100 juga bukan gitu. Ini G85. Ya, harganya lumayan middle range, pertengahan ya, antara 2.500.000 ke atas. Kayak begini nih guys, saya jujur kecewa sih. Gua sempat ngelayangin apa ya, kekecewaan gua gitu lewat media sosial, nge-tag si Realme gitu ya, Realme Indonesia dan Realme Global. Gua pengen tahu aja gitu jawabannya apa gitu. Kayak gini nih. Ini Kraken ya guys. Kalau di mitologi, di cerita-cerita kuno itu disebutnya Kraken atau octopus yang raksasa ya guys. Ini nggak tahu nih kenapa nih hilang suaranya guys. Emang dari gamenya masih ngebug apa gimana gitu ya. Gue juga nggak ngerti. Cuman tiba-tiba si suara videonya hilang guys. Kayaknya memang masih terdapat bug di Arch Edge War yang versi mobile ini guys. Gua nggak ngerti ya, apa di device gua doang, apa di device kalian juga sama gitu ya. Mungkin kalau di device gua doang yang kayak gini, berarti kesalahannya di device gua, bukan di Edge War-nya ya. Arch Edge War-nya gitu, bukan di kesalahan gamenya. Gua nggak skip walaupun nggak ada suaranya, karena barangkali teman-teman di sini ada yang pengen lihat cutscene atau video in game-nya guys. Jadi tahu alur cerita awalnya game Arch Edge War ini gitu guys. Ini kayaknya kingdom yang lain guys, kerajaan yang lain gitu. Oh, MC-nya guys, MC kita guys, lihat. Wih. Tiba-tiba ya awakening ya, awakening jadi punya kekuatan lain gitu. Ya, sorry sebentar ya guys, gue sambil buka ini pintu nih, anak gue sama istri pulang balik. Oke, lanjut lagi guys. Sorry ada gangguan. Wah, apa nih? Akhirnya si MC ngalahin Kraken kah? Wih, ngalahin
ini ya, gurita raksasa ya guys. Ini ada nih di game-game GOW, God of War series juga ada Kraken ini gitu. Masuk mitologi Yunani sih guys. Wah, meledak guys kapalnya. Odin ya ini ya. Ini yang merhatiin Odin guys. Jadi dewa, ada the Almighty Father kalau nggak salah tuh. Ada bapaknya para dewa dewi mitologi Yunani kalau nggak salah. Nah ini ada suaranya nih ya guys ya. Tadi hilang tuh suaranya, sempet hilang di pertengahan video. Jadi gua nggak ngerti tuh, kayaknya bug di gamenya, masih ada bugnya apa gimana gitu. Gue juga nggak terlalu paham. Halo guys, lanjut lagi. Sorry sempat kepotong record yang sebelumnya. Ini gue langsung lanjutin storyline-nya aja ya, alur cerita in-game-nya seperti apa dari ArcheAge World ini. Nah ini ternyata kita masuk menu pilihan karakter, select karakter ya. Ini karakter yang waktu sebelumnya gue buat, dan ternyata kita itu bisa bikin maksimal 5 ya, 5 karakter berbeda, tapi yang duanya itu lock slot. Jadi slot karakternya terkunci, itu harus top up atau bayar mungkin ya baru bisa kebuka. Kalau kalian free to play, F2P ya, player have fun doang ya, paling cuma 3 guys, satu akun itu 3 karakter ya, kalian bisa lihat ya. Kita langsung enter aja. Oke, lama ini kayak SAO ya, vibes-nya tuh kayak Sword Art Online guys, anime legend lah itu ya. Ini kayak login masuk ke Nerf Gear, kayak virtual reality game gitu. Tuh, kalian bisa lihat ya grafiknya ya. Grafiknya itu ini udah pakai Unreal Engine 5 yang biasanya udah digunakan di game-game PC juga gitu ya. Kalau let me out to the case katanya, biarkan aku langsung mengatakan intinya katanya. Oke, set. Ini equip pertama ya yang kita dapat ya. Ini weaponnya sama tameng shield. Kita udah equip. Ini juga bisa di quick slot atau di shortcut ya, diatur untuk pakai potionnya. Kalau mau pakai tinggal di geser ke bawah ya, di slide ke bawah itu nanti dia auto use atau pemakaiannya tuh otomatis gitu guys. Nah ini setting, di sini setting ada mulai dari grafis sampai ke kontrol dan lain-lain ya. Kalian bisa sesuaikan aja sama selera, tiap orang kan beda-beda nih seleranya. Kalau untuk daftar quest atau misi ya, main quest dan sub quest tambahan, misi tambahan itu ada di sebelah kanan layar atas. Tinggal diklik aja, nanti kalian langsung diarahkan ke target lokasi atau destinasi selanjutnya ya, tujuan selanjutnya. Bagusnya gitu sih, jadi kita nggak pusing ya nyari lokasi quest selanjutnya di sebelah mana. Cuman tetap untuk battle di sini kita manual guys.
jadi terasa mainnya gitu, nggak cuma nonton. Kan biasanya kalau yang udah otomatis gitu, dari mulai gerak ke jalan gitu ya, ke destinasi sampai ke battle-nya, sampai pertarungannya tuh otomatis semua gitu guys. Let's get a little more news and find out more about this. Cuman ini masih agak kaku sih ya, dari gerakan-gerakan karakternya nih, gerakan MC kita nih, karakter utama tuh masih agak kaku gitu guys. Tombol, setiap ketukan tombol serang atau action buttonnya ini juga ada efek suaranya ya guys, jadi agak tung 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 gitu. Mudah-mudahan sih nggak ngeganggu ya, nggak ngeganggu ke recordingnya, dan kalian masih tetap bisa nikmatin alur gameplaynya dan alur cerita gamenya gitu ya, storyline gamenya. Kita lanjut. Tapi kalau dari segi environment ya guys, kalian bisa lihat nih, lihat, tuh lihat pohon-pohonnya, terus gerak rumputnya guys, dari gerakan rumputnya tuh, lihat, kalian lihat ya, environmentnya nih, lingkungan sekitarnya nih, alam, dari mulai ini bercak di batang pohon ya, sampai urat-urat pohonnya, angin, hembusan anginnya, hembusan rumput tuh, kalian lihat tuh rumputnya, mantep banget kan. Nah ini kenapa gue bilang kalau Arch Age War ini dia udah pakai Unreal Engine 5 ya, 5 gitu, Unreal Engine 5, dan lebih makin realistis lagi gitu ya. Nah Unreal Engine 5 sendiri udah sering dipakai di game-game PC, game-game yang ada di PC gitu. Biasanya kalau untuk di handphone atau di smartphone ya, di mobile device itu masih pakai, rata-rata gamenya tuh masih pakai Unreal Engine 4 guys. Jadi ada grade ya, ada grade-nya yang terbaru itu 5. Cuman memang mungkin apply sistemnya itu ya, grafik sistemnya itu masih agak kurang pas dengan gerakan karakternya gitu ya, dari segi movement, battle gitu itu masih agak kurang pas gitu. Ini udah mirip kayak Trava dulu sempat ada game MMORPG judulnya Trava Online, terus juga ini mirip kayak Black Desert ya, vibe-nya tuh mirip kayak Black Desert Online versi PC, versi mobile juga, cuman mobile kan nggak terlalu bisa di zoom deket ya. Oke, kita lanjut aja lagi. Kita masih suruh ngumpulin buffalo meat atau daging, apa nih, daging buffalo tuh banteng ya. Can't believe this happened to such a peaceful village. It's
It's all because of the war caused by the Elven Worlds. But trust me, looks suspicious. Ini di bawah facecam gua di layar sebelah kiri bawah itu dekat analog movement ya, analog buat gerak tuh. Itu ada angle kamera guys. Jadi kita bisa, nah ini first person ya. Jadi sudut pandang orang pertama nih, yang ini nih. Tadi side ya, dari side angle, dari samping. Kalau ini yang first personnya, terus ini yang upper ya, upper angle dari atas gitu ya. Jadi kalian tinggal sesuaikan dengan, kembali lagi tadi, selera guys. Selera kalian seperti apa. Biasanya itu kan orang main MMORPG itu kayak gini ya. Nah seginilah ya jaraknya ya. Nah seginilah ya. Kalau di PC, kalau di mobile mungkin agak jauh sedikit, segini ya, masih sedang masih gitu. Oke lanjut. Soalnya dari kemarin-kemarin gue sempet nggak terlalu update cepat buat konten-konten review gameplay gue, karena gue juga tetap harus masih kerja ya, masih gawe sehari-hari untuk cari uang lah ya, cari uang atau nafkah buat kehidupan gitu ya. Karena channel YouTube gue sendiri juga belum besar lah ya, masih awal, jadi ya masih belum bisa dijadikan yang utama gitu, belum bisa dijadikan pekerjaan yang utama guys. Ya jadi belum bisa jadi pekerjaan utama lah intinya ya. Masih perlu banyak hal gitu. Kekurangannya mungkin untuk beberapa teman-teman di sini ini terkendala, mungkin ada beberapa yang terkendala sama bahasa ya. Jadi ada boundaries gitu, ada batasan ya bahasanya, karena ini masih full English. Jadi bahasa Inggrisnya masih hampir semua masih pakai bahasa Inggris. Belum ada di game ini, belum ada translate bahasa Indonesia. Cuma nanti gua coba cek ya di setting ya. Coba kita sekalian cek aja nih sekarang di setting. Di sini ada display. Kalau display kan tampilannya kan nih ada lebih ke ini kali ya, lebih ke, nah ini language nih. Tuh kalian bisa lihat ya, language-nya, pilihan bahasanya itu dari mulai select voice tuh select voice tuh berarti pengisi suara ya. Ini kan NPC-nya tadi ada non player karakternya ya. NPC itu singkatan dari non player karakter atau bukan karakter pemain. Itu tadi kan ada suaranya semua tuh, ada voice actor atau aktrisnya, ada pengisi suaranya. Nah ini pengisi untuk suaranya pilihannya hanya ada Korea ya, ini Korea, ini Inggris, nah ini Jepang kalau nggak salah, ini Jepang, ini Cina guys. Dan yang paling mudah dimengerti dan dipahami kalau gua ya paling mungkin Inggris ya guys. Nah yang di atas, kalau yang di atas itu teks atau terjemahan dari semua kata-kata atau kalimat yang ada di opsi game. Jadi gue juga akan pilih Inggris aja karena nggak ada pilihan Indonesia nya guys. Sebisa mungkin nanti gue akan translatein ya. Tapi sebenarnya
gua dulu karena gue juga sebenarnya gamer dari zaman dulu tuh, seneng banget yang namanya game. Mulai dari PS1, PS2 sampai PS3, gua nggak sanggup beli PS4 sama PS5 karena udah nikah ya ibaratnya ya. Jadi kebutuhan juga udah kebutuhan buat bareng-bareng lah, buat anak juga, buat ini nggak bisa mikirin diri gua sendiri kan guys. Udah nggak kebeli tuh, udah mulai nggak ngikutin gitu. Dari mulai PS4 PS5 tuh udah mulai nggak ngikutin. Xbox juga gua sempet main Xbox 360 zaman dulu ya, terus kan ada perubahan lagi tuh, upgrade Xbox tipe apa gitu. Nah, itu juga gua nggak mampu beli gitu. Udah ya itulah hidup lah guys, namanya hidup gitu. Ini jeleknya tadi kalau achievement kayak tadi ya, itu harus diklik guys. Kalau nggak diklik kita lupa nutupin layar. Jadi kayak naik level kayak tadi ya, atau mungkin tadi tuh achievement misi, menyelesaikan misi gitu ya. Kalau kita nggak klik, layar kita tuh tutup gitu main game ini. Dan itu ngerugiin sih kalau buat yang recording ya, kayak gua gitu, recording gameplaynya, review gamenya seperti apa gitu ya, harus bener-bener ekstra diperhatikan gitu. Ini kita teleport aja next ke next destination atau lokasi selanjutnya. Release the monsters. Ini bandit guys, kita nolongin si cewek kecil ini. Masih Lucius Quinte ini gue nggak tahu siapa nih ya guys, cuman dia kayak ngebimbing gitu dari awal game. Never seen a device like that before. Where did they get such an amazing magical device? Kayak katanya si bandit-bandit ini, komplotan bandit ini, perkumpulan bandit ini punya magical device. Jadi alat magic gitu ya, buat ngatur monster biar patuh sama mereka gitu. Ngeri ya, bisa menggunakan yang seharusnya menjadi ancaman malah menjadi bawahan gitu ya. Jadi menuruti perintah kita gitu ya. Nah itu di dunia nyata juga sering terjadi tuh guys, yang seperti itu. Jadi kadang walaupun musuh gitu ya, tapi kita tahu kelemahannya, jadi bisa dimanfaatin. Akhirnya dia kerja untuk kepentingannya kita gitu. Dan itu biasanya orang-orang yang bisa sampai kayak begitu tuh orang-orang yang terbiasa licik ya guys. Lumayan ya, bagus ya. Nah gua tadi lupa, kita kayaknya masuk ke setting lagi sambil bertarung ya guys, nggak apa-apa. Di sini ada display guys ya, tadi ada display, bukan sistem, mungkin grafik. Nah grafiknya gua udah ultra high guys, kalian bisa lihat ya. Lebih atasnya dari ultra high itu customize, cuman ke device memang agak panas kalau kalian pakai ultra high, apalagi kalau di device-nya yang kurang
smartphone-nya yang kurang mendukung ya guys, dari spesifikasinya, dari memori kosongnya gitu ya, internal storage atau penyimpanan bawaan dari handphonenya kurang besar, penuh sama aplikasi, penuh sama video dan foto gitu ya. Nah itu akan pengaruh sih sama internal. Udah ultra high gini ya guys, tapi kalau gua saranin sih buat yang lebih smooth gameplaynya ya, kalau kata gua ya cukuplah yang high aja guys, nggak usah yang ultra high. Tapi kalau kalian memang pengennya maksimal grafiknya, mau nggak mau harus ultra high. Damage kita masih kecil ya guys, sekali sabet sama pedang itu cuman damage-nya 9 poin guys, karena masih baru mulai juga sih kita gamenya ya, dan si karakter kita juga levelnya belum tinggi, ditambah tools atau equipment setnya juga perlengkapan yang dipakai juga masih belum bagus ya guys. Ini gua record juga sekarang akhir-akhir ini karena siang gawe ya, siang kerja dari pagi sampai sore gitu ya, jam kerja pada umumnya lah. Sekarang kan banyak pekerjaan yang kadang karena kita butuh gitu ya, karena orang yang butuh, perusahaan merasa gampang cari pengganti gitu ya, gampang cari orang yang lagi nyari kerja. Kadang memang aturan pekerjaan juga sering nggak sesuai dengan kesepakatan awal yang di dalam kontrak PKWT ya, paruh waktu gitu, kontrak paruh waktu gitu ya. Itu kadang suka nggak sesuai gitu di kontraknya, misalkan 8 jam, 1 jam istirahat, 7 jam efektif kerja, tapi kenyataannya pas lagi kerja itu bisa sampai 9 jam, 10 jam gitu ya. Itu sering untuk ketemu sama jenis kerjaan-kerjaan seperti itu tuh sering gitu. Sepengalaman gue yang beberapa kali ganti perusahaan, sempat kerja di beberapa tempat ya kayak gitu rata-rata gitu. Termasuk kerjaan gue yang sekarang pun sama kayak gitu. Jadi mereka ngeklaimnya sih udah menuruti aturan pemerintah gitu ya, dari mulai masuk jam 7.20 gitu ya, setengah 8 sampai pulang jam 15.30 atau setengah 4 gitu. Tapi pada kenyataannya sering pulang jam 4, jam 5 gitu ya, kadang lebih dari jam 5 juga sering gitu. Dia bukan hal yang aneh, karena di negara kita kan ini sharing aja ya guys ya, sambil kalian lihat gameplaynya, ya tukar pikiran secara kehidupan gitu ya. Barangkali ada yang punya pengalaman sama juga, barangkali ada yang lebih parah mungkin gitu ya. Gitu di negara kita tuh memang kayak begitu, karena ngerasanya perusahaan tuh gampang cari pengganti, tenaga kerja yang lain itu masih gampang gitu guys, karena semua orang banyak yang butuh kerjaan, justru karena tingkat pengangguran di negara kita juga kan masih tinggi ya, masih tinggi gitu. Jadi ya disepelekan, hak-hak pekerja tuh banyak disepelekan. Kita dapat equipment, kayaknya equipmentnya itu entah itu dapat dari reward misi atau hadiah dari misi gitu ya, apa mungkin drop dari ngalahin
Ini monster gua kurang tahu ya. Nah, sistem battle-nya kayak gitu guys, jadi kalian bisa lihat sendiri ya sistem battle-nya seperti apa. Nah, ini kita harus aktifin investigate sih ya, menyelidiki summoning device atau alat gitu ya, alat buat memanggil di kandang gitu, in the den, kandang para monsternya gitu guys. We will get them later. Oh, dari misi ya guys, reward equipment tuh. Nah, kalian bisa lihat. Oh, trained snow lion. Oh, kita dapet mount kali ya, tunggangan ya, binatang yang bisa kita naikin gitu untuk perjalanan buat transportasi. Ini dapat apa ini, singa ini ya, singa salju ya, singa salju yang terlatih gitu, tren. Apa mungkin memang awalnya semua pada dapatnya ini gitu ya, gua belum tahu nih, atau mungkin gua termasuknya beruntung random gitu dapatnya. Tapi itu di sini monster-monster yang lain sih snow lion-nya kecil ya guys, bukan, atau mungkin bahkan bukan snow lion. Kalau yang jadi monsternya yang mau biasa gitu, ini mungkin lion biasa, singa biasa. Cuman bentukannya agak beda ya dari singa yang kita tahu gitu guys. Kan singa yang kita tahu nggak gini gitu, lebih ke berisi ya. Nah, itu ada player lain guys. Nah, ada player lain, ini kasihkan. Over here. This fellow says there's something to tell us. He must be using the device we saw earlier. Don't worry. We'll stop him. Ini ada player yang dia pakai mount atau tunggangan, binatang tunggangan yang lain ya guys. Ini kayak semacam rusa tapi warnanya hijau guys. Kalian bisa lihat, berarti ini dia juga masih awal nih sama kayak gua perlengkapannya, equipment setnya. Cuman beda mount, kayaknya mountnya itu tergantung hoki-hokian guys. Mount pertama juga nggak semuanya sama, keren sih. Jadi nggak ini ya, nggak pasaran gitu. Biasanya kan kalau game, apalagi game MMORPG kayak gini, itu untuk pertama main dikasih gratisannya itu mountnya atau tunggangannya itu sama semua gitu antar satu dengan yang lain playernya. The monsters just won't stop coming. Terus ini ya guys, jangan pernah menyerah lah dengan tujuan hidup kalian gitu. Kalian pengen jadi apa, selama kalian ada jalurnya dan memang ada modalnya, atau misalkan ada dukungannya lah dari keluarga, dari orang terdekat kalian, ya kenapa enggak gitu, perjuangin lah sebaik mungkin untuk dapetin tujuan kalian gitu. Jangan buru-buru lah mikirin cinta-cintaan gitu, karena
terlalu buru-buru untuk memutuskan ke tahap selanjutnya atau ke jenjang yang lebih serius ya, hubungan yang lebih serius juga kadang penyesalan nanti adanya di akhir guys. Jadi jangan sampai kalian buru-buru ngikutin tren ya, tren-tren yang sekarang merame tuh di medsos. By the way, could you help us? Ada yang nikah muda lah, gini-gini apa segala macam gitu ya. Nanti belum siap secara finansial, belum siap secara ekonomi, terus secara mental juga belum matang, nggak kuat, tuntutan ekonomi lah, ini ada masalah keluarga di dalam keluarga kalian lah, apa segala macam, nanti ujung-ujungnya banyak keributan, banyak pertengkaran, terus malah ujung-ujungnya cerai gitu ya. Ya sayang aja gitu kalau sampai harus ngalamin kayak gitu dulu. Ini berdasarkan pengalaman ya, jadi gua sharing-sharing aja lah. It's the same device we saw in the Grandpa's book. Ingat bro, kalau di dunia ini tuh, kalau kita apalagi cowok ya, laki-laki ya, kalau kita nggak punya uang yang banyak, pekerjaan yang tetap atau yang mapan gitu ya, stabil, itu nggak ada harganya bro. Jadi mending nggak usah bercinta dulu lah, ibaratnya nggak usah mikirin cinta-cintaan dulu lah, urus diri lu sendiri aja dulu guys gitu. Karena namanya ketulusan itu nggak ada guys. Gua belajar itu ya ibaratnya dari pengalaman sendiri, dan plus gue belajar juga sempat ngeliat ada potongan dari sebuah film ya. Ya bisa dibilang kalau gue tanya, sempat ngobrol sama banyak kerabat gue, sama kenalan gue di tempat kerja ya, rekan lah ya, rekan atau kolega lah ya, istilahnya kolega di tempat kerja ya, itu rata-rata ada juga yang ngalamin sama gitu. Ternyata memang di kehidupan nyata ada yang ngalamin juga kayak gitu. Jadi ya itu sih saran gua gitu, kalau cowok tuh sebenarnya nggak keburu sama umur ya, maksudnya nggak kekejar harus segera sama umur gitu, enggak. Yang penting duitnya banyak, mapan, stabil, pekerjaannya permanen, ya udah. Mau nikah umur berapa juga, nyari yang lebih muda jauh juga bisa gitu guys. Tuh lihat tuh, kalian lihat tuh, aduh environmentnya guys, lingkungan sekitarnya, grafiknya itu loh, anjir. Ini kalau kalian mainin di laptop, walaupun ini bukan game PC gitu ya, kalian pakai emulator Android, luar biasa guys. Kan kadang ada beberapa game yang walaupun dia bukan game PC tapi dirilis juga di Steam gitu ya, atau di official store PC game yang lain itu ada gitu guys. Gua sendiri nih pribadi, lanjut ya, sharing kita yang tadi. Gua sendiri juga sebenarnya sekarang itu baru punya anak satu guys. Jadi ya justru gua bersyukurnya baru punya anak satu gitu, karena kalau lebih banyak anak akan tanggung jawab dan kebutuhannya juga pasti akan tambah banyak gitu. Karena zaman sekarang satu aja juga biaya hidup itu udah mahal guys. Jadi pikirin lagi juga, kalian harus mikirin baik-baik lah, matang-matang gitu sebelum melangkah lebih jauh ke jenjang hubungan yang lebih serius atau yang komitmen
tentang komitmen yang lebih serius gitu ya, karena nggak mudah gitu guys. Yang buat teman-teman nih yang nonton gameplay dari gua, review game dari gua gitu ya, terus belum menikah tapi mau gitu ya, mau menikah ya jangan, coba dipikir-pikir lagi dulu lah, matang-matang gitu, jangan buru-buru. Terus cari pasangan yang kira-kira bisa nerima gitu, jangan sampai buru-buru taunya nanti malah nyesel di terakhiran. Kita bisa milih item ya, dapat reward kayak chest box. Itu kita bisa pilih equipment. Ini kalau ini buat apa nih? Return scroll. Oh, jadi kita ada scroll atau gulungan yang untuk balik ke kota ya guys. Return scroll. Di sini ada achievement. Achievementnya nggak ada tombol claim semua ya, jadi harus kita klik satu-satu. Well, ketemu lagi tuh satu kurangnya, jadi kurang praktis. Ini kolom chat ya yang di tengah nih, di tengah layar bagian bawah. Ini juga ada kolom emote ya, emotion. Cukup ngeganggu kalau menurut gua ya, karena ngalangin tampilan karakter kita gitu guys. Tapi ini tadi bisa bisa dihilangin nih, mantep juga nih, nice lah ya, udah hilang ya sebenarnya, jadi nggak terlalu ngeganggu, ngehalangin gitu, ngehalangin pandangan karakter kitanya. Nah, kita langsung lanjut ke misi selanjutnya. Saat kita ngejar, ternyata kalau kelompok atau komplotan banditnya udah terluka guys, ada yang udah mati juga guys, meninggal. Nah ini nih tuh tadi apa kalau achievement ya, pencapaian gitu, itu nanti suka nutupin layar kayak tadi guys, jadi kita harus merhatiin layarnya tuh gitu, walaupun movementnya bisa dibuat untuk otomatis ya. Trace of Evil. Sebenarnya ada lagi satu game lagi selain Arch Age War ini, itu ada game The Crow gitu. Gua lupa. Ininya genre gamenya MMORPG juga, multi massive online role playing game. Jadi bisa mabar, bisa ketemu player lain, bisa main sama temen gitu ya. Tapi entah itu masih banyak playernya apa enggak gitu. Itu juga belum terlalu lama rilisnya, sama kayak Arch Age War ini. Bentuk-bentukan karakter dan mungkin untuk lingkungan environment ya, untuk sekitarnya sih lebih kayak ini ya,
lebih real atau realistis ini gitu dibanding yang Crow itu, tapi mirip-mirip, nggak jauh beda lah. Kita ini lagi ngelawan nah, ini seperti yang kalian lihat ya, masih ada kalau movement, kalau lagi jalan gitu ya, walaupun naik mount atau tunggangan nih, binatang tunggangan itu kayak dia maju tapi ada tarik mundur ke belakang. Jadi maju terus ketarik lagi mundur ke belakang, kayak bug movement ya. Masih ada bugnya sih gitu. Gua sih berharapnya ada perbaikan ya, patch sistem game atau maintenance gitu ya ke depannya secara berkala. Jadi bug tuh akan semakin sedikit, akan semakin minimal gitu ya guys. Don't blame yourself. You did the best you could. Barbar juga itu tadi, anak kecilnya yang kita selamatin malah ditinggal belakang. None of the powerful truly respect God. I've told you all along, you have the power to change the world. Seeing the solicitation you made to God. Now, let's go out the masters. Setiap konten kreator gaming ya atau youtuber gaming kan itu punya ciri khas masing-masing guys biasanya ya. Nah terus ada favorit genre game yang mereka paling suka gitu ya, itu biasanya juga beda-beda gitu. Setiap youtuber gaming itu pasti beda-beda. Nah kalau gua pribadi itu ya lebih cenderung ke MMORPG yang tadi, multi-massive online role playing game, atau ke RPG role playing gamenya aja yang nggak bisa ketemu sama orang dan nggak bisa mabar sama orang lain ya, tapi ada alur ceritanya gitu, ada storyline gamenya gitu ya. Jadi kita tahu awal mula kejadiannya di game itu seperti apa gitu ya, kenapa bisa game itu dengan judul itu gitu ya, kita jadi tahu maknanya gitu guys. Itu gue lebih cenderung ke game-game yang kayak gitu, walaupun gue juga sering ngulas game-game lain gitu ya, kayak strategi role playing game itu SRPG ya, jadi coba dibacanya kan SRPG. Really coming with me. Remember what I said. You have power. First, you and I must unite the forces against the Ezra Royals. We'll need the cooperation of General Governor. Ezra Royal kayaknya mungkin pasukan dari kerajaan lain ya guys, yang kebetulan mungkin hubungannya nggak baik lah sama kerajaan yang kita dukung guys. Ini kalau shop di sini guys, buy. Ini summon apa ya? Kalau ini summon apa? Outlaw. Wih, penjahat guys, outlaw tuh.
Nah, di sini ada glove atau sarung tangan yang belum kepake. Ada celana juga kita pakai, guys. Nah, untuk ininya ada achievement. Nah, ini tuh ya tadi tombol klaimnya tuh nggak ada yang langsung pilih semua achievement, klaim semua gitu ya. Menghemat waktu, itu nggak ada, guys. Jadi murni kita masih harus klik manual satu persatu. Itu sih kekurangannya. Kalau untuk dari segi size data game, untuk game sekelas game mobile ya, walaupun ini MMORPG, tapi terlalu besar, guys, menurut gua. Karena ya tapi nggak sebesar MiHoYo Lab atau HoYoverse ya. Buatan mereka itu kan kayak Genshin Impact, Honkai Star Rail gitu, itu jauh lebih wow. Ukurannya bisa ada yang kayak GI aja kan, Genshin itu udah sampai 32 giga ya kalau nggak salah. Nah, kalau untuk ini masih sekitar 16 sampai 17 giga gitu, guys, kalau nggak salah ya. Dan itu ya masih lumayan besar juga sih. Jadi kalau misalkan kalian storage device kalian internalnya, penyimpanan internalnya masih kurang, ya akan menyita penyimpanan yang besar gitu. Jadi akan sedikit menjadi kendala mungkin. Singkat cerita, gue mau berbagi juga nih. Jadi gue itu sempat beli smartphone atau device ya, mobile device untuk kepentingan konten, record gaming, konten YouTube, dan record yang lain juga ya di medsos yang lain. Itu gue sempet beli handphone smartphone Realme ya. Realme adalah tipenya, atau gue sebutin aja Realme C65 gitu. Nah, gue sempet beli 2 unit dan ternyata zonk ya, guys. Let's split up for a second. Why not take this train to home to Toronto? There are monsters up ahead. Di apa ya, iklannya mereka gitu, di motonya mereka itu mereka ngeklaim atau proklaim kalau bisa 4 tahun pemakaian use by player gitu ya, by user gitu, selama 4 tahun tuh aman dari lag. Ternyata enggak gitu, guys. Kenyataannya gue baru pakai 1 tahun 4 bulan apa 1 tahun 5 bulan gitu, sudah sangat nge-lag ternyata, guys. Lion Monnya kita nih, tunggangan kita nih nggak ada serem-seremnya ya, guys. Katanya Snow Lion tapi nggak bener-bener putih semua. Gue kira badannya tuh putih semua gitu. Mirip aja sama karakter kita nih, si Win family member. Nah, ini Horn of Castigan. Oh, collect im horns.
ini tuh monsternya tuh im tuh apa ya, iblis kecil gitu guys kalau di bahasa Indonesia ini ya, little devil gitu im tuh. Jadi bukan binatang yang jelas ada di kenyataan ya. Lihat nih, gua kasih lihat lagi tuh. Dari mulai bangunan tua yang udah nggak pakai gitu ya. Terus pohon-pohonnya, ada bagian dari benteng, bangunan benteng. Nah, terus ini gerbang ya. Itu keren sih. Emang nggak salah gitu dengan size data game keseluruhan full gamenya tuh segitu gitu ya, dan grafis yang disajikan, gambar yang disajikan gitu ya, memanjakan mata sebenarnya, cuman lebih ke gerakan aja sih. Jadi movementnya ya, gerakannya tuh masih kurang luas gitu guys, masih kelihatan kaku karakternya. Kalau dari grafik sih udah oke, dari tampilan sih udah oke. Ini adalah sistem clash. Nice. Nah, ini kita dapat clash lain juga guys. Nama clashnya Outlaw yang tadi ya, dari summoning, dan ini kita bisa ganti-ganti ternyata nantinya. Ini Enoch Great Legendary, wow keren sih ini guys. Ini juga keren kalau bisa ya, ini juga Jin Evernight, General Govenan, keren sih. Oke. Kayaknya segitu dulu aja guys review gameplay gua kali ini. Terima kasih udah sempetin dukung channel ini dan nonton konten gameplay gua, review game gua. Terus dukung channel ini dengan cara share, like, and subscribe ya. Jangan lupa subscribe, like, and share gitu ya, karena subscribe itu cukup sekali aja guys seumur hidup, nggak pakai bayar dan nggak ngerugiin orang lain.
juga nggak perlu sering-sering, jadi cukup klik sekali itu udah cukup gitu, itu udah bisa seumur hidup. Biar gue juga bisa update device yang lebih bagus, bisa ke konsol atau ke PC ya, ke PC gaming, jadi bisa mainin game-game PC, game-game konsol untuk hibur kalian lebih lagi, ngehibur teman-teman yang udah nonton dan udah support. Karena kan kalian tahu ya, device-nya itu harganya juga nggak murah gitu guys. Jadi ya semoga kalian juga dilancarkan rezekinya, dimudahkan rezekinya, diperbanyak, yang jauh rezekinya didekatkan. Itu ya, kalian dan keluarga juga selalu dalam keberkahan dan kebahagiaan hidupnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala lah, jauh dari musibah atau malapetaka ya guys. Oke, gitu guys. Sampai jumpa di next episode guys. Mungkin gua akan bikin part 2-nya tentang game ArcheAge War ini, yang versi mobile ya, atau gua mungkin ngulas game-game yang lain lagi guys, review game yang lain lagi ya. Oke. Selamat beristirahat guys buat kalian. Bye bye, see you again, and bismillah.